Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk beribadah kembali minggu ini? Oke, kalau begitu pasti semuanya sudah mandi kan? Sudah rapi. Dan jangan lupa dibawa Alkitabnya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya adik-adik ya. Saat teduh dimulai. Bagaimana adik-adik? Semangat ya lagunya? Berarti adik-adik juga harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, doa kali ini akan dibawakan oleh teman kita, Grace. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati juga lah Tuhan, berkati ibadah kami ini yang belum sempurna. Berkati juga lah kami agar nanti ibadah berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Berkati juga ya Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Michael di ibadah minggu hari ini. Kira-kira adik-adik gimana kabarnya? Sehat kan? Pastinya dong, kan kakak Layan selalu mendoakan adik-adik agar sehat selalu. Adik-adik, Kak Michael punya cerita yang sangat spesial tentang firman Tuhan hari ini. Cerita tentang sebuah tokoh Alkitab yang sangat bagus untuk kita contoh terhadap kesetiaannya pada firman Tuhan. Waduh, siapa ya? Pasti adik-adik penasaran siapa tokohnya. Untuk itu, daripada adik-adik semua pada bingung dan pusing memikirkan siapa tokohnya, langsung saja nih Kak Michael ceritain sebuah kisah tokoh Alkitab yang taat dan setia akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita cerita, alangkah lebih baiknya kita baca dulu nih bacaan firman Tuhan kita hari ini. Bacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Halo adik-adik, sebelum kita membaca pembacaan firman Tuhan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita kemudian berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan Roh Kudus agar kemudian pada saat kita membaca Alkitab kita hari ini, hati dan pikiran kita kemudian bisa terbuka sehingga kita dapat bisa mencerna firman Tuhan itu dengan baik. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke dalam hadirat-Mu, datang berdoa mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan dan berkat-Mu yang Kau telah berikan pada minggu hari ini ya Bapa.
yang dimana anak-anakmu ini berdoa, kiranya kau berikan tuntunan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada minggu hari ini ya Tuhan, agar di dalam proses pembacaan Alkitab hati dan pikiran kami bisa kemudian mendengar, dan setelah membaca firman-Mu itu dapat kemudian kami terima dan kami bisa cerna sehingga bisa menjadi acuan dan juga pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Inilah doa dari anak-anak-Mu ya Tuhan, kami alaskan dalam tangan Tuhan Yesus, anak-Mu sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Demikian bacaannya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagian kami, yaitu yang dipelihara dan dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan penghormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka menanti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi saksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan kepada kamu dengan kebenaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah bacaan Alkitab kita hari ini. Baik adik-adik, usai sudah kita membaca bacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, berbicara tokoh Alkitab yang taat dan setia terhadap firman Tuhan, pasti banyak kan? Tapi di antara tokoh Alkitab tersebut, Kak Michael ingin memilih salah satunya yang dimana tokoh tersebut sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini. Siapa ya tokohnya? Yaitu Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 1-12 bercerita tentang kisah Rasul Petrus menjadi orang percaya
dan berani mewartakan firman Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Apabila dibaca, sangat memberikan pesan yang sangat penting kepada kita lewat firman Tuhan ini. Sehingga memberikan judul perikop cerita kita hari ini tentang berani menghadapi penderitaan. Berani menghadapi penderitaan, betul adik-adik. Kita harus mencontoh Rasul Petrus, karena Rasul Petrus di antara tokoh Alkitab yang lainnya yang begitu kuat untuk menghadapi segala penderitaan yang ia rasakan dan ia harus lalui di dalam hidupnya sebagai pewarta firman Tuhan. Kemudian di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 1-12 bukan hanya memberikan sebuah cerita saja adik-adik, akan tetapi kita melihat ada pesan yang harus kita pahami, yang mana dalam kisah tersebut menceritakan tentang pengujian akan kuatnya iman kita, pengharapan dan kasih di dalam situasi kehidupan yang mendapatkan penderitaan. Penderitaan? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu penderitaan? Pastinya di antara adik-adik ada yang tahu kan apa itu penderitaan? Penderitaan sama halnya dengan sebuah kesulitan-kesulitan yang adik-adik hadapi di dalam kehidupan adik-adik sendiri. Contohnya, kesulitan untuk mendapatkan prestasi. Prestasi yang kayak gimana? Prestasi untuk mendapatkan juara di dalam kelas. Sulit untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang bagus terhadap tugas-tugas yang adik-adik kerjakan. Atau kesulitan untuk bergaul dengan banyaknya perbedaan. Seperti apa? Ya adik-adik, seperti ketika adik-adik kesulitan untuk bergaul terhadap teman yang suka marah-marah. Atau adik-adik suka kesulitan terhadap teman yang suka jahil terhadap adik-adik itu sendiri. Nah, dengan kesulitan-kesulitan seperti ini, tentu akan menguji kuatnya iman kita dan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Yang mana ketika kita sering mendapatkan kesulitan-kesulitan hidup seperti ini, kita selalu menyerah. Kita kadang bersedih atau bersungut-sungut. Apalagi sampai lupa akan kuasa Tuhan. Akan tetapi adik-adik, Rasul Petrus menyampaikan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan firman-Nya dan meneladani Yesus Kristus, tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Wah, sangat sulit ya kak, kita sebagai pengikut Kristus. Memang tidak mudah adik-adik, akan tetapi itu harus dijalankan dengan kesungguhan. Kemudian, apa sih tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kesulitan ataupun penderitaan dalam kehidupan kita adik-adik? Yaitu dengan berpengharapan kepada Yesus Kristus. Apa ya arti dari sebuah berpengharapan? Berpengharapan adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi hidup adik-adik sendiri. Karena lewat pengharapan akan memberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk tetap percaya dan mewartakan firman Tuhan di dalam setiap kondisi apapun. Sehingga Rasul Petrus mengharapkan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk tidak takut tetapi menjadi berani tetap mewartakan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sehari. Walaupun itu kita mendapatkan kesulitan yang begitu berat atau penderitaan yang begitu berat, kita harus tetap berani dan tetap kuat dengan cara selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, demikian cerita kita yang bisa kakak Michael ceritakan kepada adik-adik. Semoga lewat cerita firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan adik-adik semua dalam menghadapi penderitaan itu sendiri. Yang penting kakak ingatkan, selalu ikut sertakan Tuhan Yesus di dalam setiap sisi kehidupan adik-adik. Wah, tak terasa ya, Kak Michael sudah cukup panjang bercerita dengan adik-adik semua. Untuk itu, Kak Michael ingin mengucapkan sampai jumpa dengan cerita firman Tuhan minggu depan. Dah, shalom adik-adik. Mari adik-adik kita lihat video singkat kita yang berhubungan dengan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Michael tadi.
Itu dia adik-adik cerita yang sudah dibawakan oleh kakak kita. Jadi firman yang sudah disampaikan adik-adik harus tetap ingat ya, dan selalu melakukannya dalam kehidupan adik-adik, supaya adik-adik bisa bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan, anak yang sukses dan anak yang baik tentunya. Dan percaya saja bahwa Tuhan selalu beserta adik-adik. Nah adik-adik, kita bangkit lagi berdiri, kita menyanyikan lagi satu lagu lagi, yaitu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dan lipat tangannya, tundukkan kepalanya karena kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Hai, kami sudah selesai beribadah. Berkati kami semua dan lindungi kami dari penyakit apapun ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin.
adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai loh. Semuanya senang gak? Udah dengar firman Tuhan? Oke, kalau begitu adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri lagi ya. Kita nyanyi satu lagu terakhir yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Semuanya tahu lagunya kan adik-adik? Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat